Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya kembali lagi ke kebun setelah jeda beberapa pekan tidak membuat konten. Hari ini saya kembali untuk membuat video, kemudian men-share kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Dalam video kali ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat bagaimana tanaman vanili kita pada saat mengeluarkan bunga, bagaimana untuk mengetahui kapan bisa dilakukan polinasi, apakah besok atau lusa. Jadi ini perbedaannya ya. Silahkan sahabat-sahabat untuk tetap menyaksikan video ini sampai tuntas. Check it out, go ya sahabat-sahabat petani vanili. Jadi ketika sudah tanaman vanili kita sudah mengeluarkan bunga dan penampakan seperti ini, maka ini sudah siap dipolinasi besok pagi. Jadi pagi-pagi ini sudah mekar, jadi sudah kelihatan bahwa bunga ini sudah bunting dan besok akan mekar dan siap untuk dipolinasi sahabat-sahabat ya. Dan ini sebagai bahan perbandingan, jadi di seluruh ini ada 3 ruas yang mengeluarkan bunga dan ketiga-tiganya mengeluarkan bunga yang sama-sama siap untuk dilakukan polinasi besok pagi. Ini yang ruas yang paling atas, kemudian yang kedua juga ini punya bunga juga yang siap dipolinasi besok, dan ini juga kawan ya. Jadi kalau sudah kelihatan bunting begini, sudah buncit, maka ini sudah siap mekar, tinggal menunggu sampai besok pagi. Iya, jadi penting juga kawan untuk mengetahui kapan pasnya bunga vanili ini bisa dilakukan polinasi, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa bunga vanili ketika sudah mekar, maka kita hanya punya waktu 1 kali 12 jam untuk melakukan polinasi. Jadi ketika besok sudah mekar kemudian tidak dipolinasi atau tidak dikawinkan, maka bunga vanili ini akan layu dan sudah tidak bisa dilakukan lagi polinasi di hari berikutnya, karena bunganya akan layu dan itu gagal menjadi buah. Ini sangat penting juga kawan bagi sahabat-sahabat dan vanili ya. Jadi sedangkan ciri-ciri yang seperti ini kawan, ini meskipun terlihat sudah sedikit buncit juga dari bunga vanili ini, tapi kalau kondisinya begini, ini besok belum bisa dilakukan polinasi. Ini kalau penampakannya seperti ini akan mekar lusa. Jadi menunggu 1 hari lagi baru mekar dan bisa dilakukan perkawinan atau polinasi kawan ya. Jadi vanili ini, jadi terkadang ketika vanili sudah mengeluarkan bunga itu berurutan atau berturut-turut setiap hari mengeluarkan bunga yang siap untuk dilakukan polinasi. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Kadang seperti yang ada di gambar ini saya polinasi kemarin, kemudian ini saya polinasi tadi pagi, dan sepertinya besok di ruas ini
tidak ada yang siap untuk dilakukan polinasi. Jadi ini menunggu sampai lusa, jadi jeda 1 hari baru ada lagi yang siap untuk dilakukan polinasi. Sedangkan ini kawan, ini yang saya polinasi tadi pagi, sedangkan ini siap untuk dilakukan polinasi besok pagi. Ini berturut-turut sama dengan ini. Yang ini saya polinasi tadi, sedangkan yang ini siap dipolinasi besok. Jadi ada beberapa kawan. Sedangkan ini polinasi yang saya lakukan 2 hari yang lalu ini terancam gagal. Kenapa? Karena pada saat setelah saya lakukan polinasi diguyur hujan deras kawan, jadi kemungkinan besar sehingga putik dari vanili ini menjadi terlalu cepat rontok, jadi kemungkinan besar gagal ya. Jadi kondisi seperti ini kawan, ini yang dipolinasi tadi, kemudian yang ini insya Allah siap dipolinasi besok, dan ini siap untuk dipolinasi lusa. Jadi di ruas ini berturut-turut setiap hari hanya mengeluarkan 1 bunga yang siap untuk dipolinasi setiap hari. Sedangkan ini kawan, ini tinggal menunggu kita kurang lebih 1 bulan lagi untuk dilakukan panen, dan lumayan super, lumayan besar dan panjang. Jadi buah vanili yang dihasilkan dari batang yang besar ya, seperti inilah hasilnya. Kemudian ini juga kondisinya tidak terlalu dipaksakan untuk mengejar berapa banyak jumlah yang menjadi buah, tetapi meskipun tidak terlalu banyak, yang penting bisa menghasilkan buah super seperti yang ada di layar kaca teman-teman. Kemudian ini juga informasi kawan, bahwa tidak selamanya vanili yang sedang berbuah kemudian di sulur yang sama, di gantungan yang sama itu tidak mengeluarkan bunga. Ini buktinya kawan, ini sudah berbuah, kemudian sulur di atasnya ini baru saja mengeluarkan lagi bunga. Jadi ini di bulan 3 kemarin, bulan 2 keluar bunga, sudah menghasilkan buah yang super. Kemudian di musim buah kemarin di bulan 7 keluar lagi bunga baru. Sebenarnya ada beberapa yang keluar, tetapi ini terserang penyakit kawan. Ini sebenarnya kemarin keluar bunga tapi kena fusarium, dan mudah-mudahan ini bisa selamat, mudah-mudahan tidak berkeliling sampai keseluruhan batang terserang. Informasi juga kawan, jangan berkecil hati ketika tanaman vanili sahabat-sahabat terkena serangan hama. Ya penting cepat ditangani, itu bisa menghasilkan buah. Contohnya yang ada di layar teman-teman ini sebenarnya sudah kena fusarium, tapi setelah penanganan yang tepat kemarin akhirnya tidak menjalar sampai keseluruhan bagian batang dan bisa menghasilkan bunga kawan. Lumayan ada 3 bunga yang dihasilkan dari sulur atau batang yang terserang fusarium ini. Dan ini dari tanda-tanda kalau polinasinya dibatasi sampai 10-15 bunga saja, ini bisa menghasilkan buah super yang saya prediksi akan menghasilkan buah yang sangat besar, atau seperti yang ada di layar kaca saudara-saudara yang saya tampilkan sebelumnya. Jadi ini sudah kelihatan kawan bahwa ini akan, atau ini berpotensi untuk menghasilkan buah super. Ya, salah satu kelebihan dari sulur ini juga karena di bunga yang keluar ini
Ini belum selesai dipolinasi yang bunga yang keluar. Ini justru keluar lagi cabang baru di bunga kawan. Dan ini juga bakal bunga. Nah, jadi nantinya bunga yang keluar ini akan bercabang. Ya, jadi vanili itu meskipun berbunganya di musim pembungaan, tapi biasanya keluarnya bunga itu tidak bersamaan, bahkan sampai ketika keluar bunganya pun di satu sulur atau di sulur yang sama tetap tidak bersamaan seperti yang ada ini, yang teman-teman lihat ini. Ini sudah mengeluarkan bunga, ada 3 bunga dalam satu sulur, tetapi sulur yang paling atas ini sudah dilakukan polinasi di satu bunga, kemudian ini siap dipolinasi besok, sedangkan bunga yang ini belum kawan. Jadi ini masih membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu baru siap dipolinasi satu persatu. Ini sepertinya akan bersamaan dengan bunga yang ada di bawahnya. Ini juga kawan. Di kebun ini meskipun banyak yang sudah selesai dilakukan polinasi secara keseluruhan di dalam satu tandan, tapi ada juga yang belum siap untuk dilakukan polinasi. Jadi sekedar curhat juga kawan, seandainya mungkin di bulan 6, 7 atau 8 kemarin kemaraunya agak sedikit lebih panjang, mungkin vanili di kebun ini juga akan menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Tapi karena kondisi cuaca kemarau yang sangat singkat kemarin, hanya sekitar 2-3 minggu tidak turun hujan, sehingga bunga vanili yang keluar juga masih sangat sedikit ya. Mudah-mudahan di musim buah selanjutnya bisa menghasilkan buah yang jauh lebih banyak lagi ya. Jadi salah satu kelebihan ketika sulur vanili tidak terlalu banyak yang mengeluarkan bunga di setiap ruasnya, maka potensi untuk menghasilkan buah yang super itu semakin besar. Jadi kalau kondisinya seperti ini, misalkan dalam satu gantung batang yang menggantung ini sepanjang ini, tetapi sulur yang mengeluarkan bunga hanya satu, maka di sulur ini dan ini juga bakal bercabang juga kawan. Jadi meskipun jumlah dalam satu tandan ini dipolinasi di dalam jumlah besar di atas 20 misalkan, maka potensi untuk mendapatkan buah yang besar atau buah yang super tetap sangat memungkinkan ya, dibandingkan dengan sulur yang mengeluarkan bunga yang banyak di setiap ruasnya. Maka harus dilakukan pembatasan jumlah yang dipolinasi agar buah yang dihasilkan juga tidak kecil. Salah satu contoh yang saya lakukan eksperimen kemarin kawan. Jadi ini bagian vanili yang banyak sekali mengeluarkan bunga kemarin, bahkan ini sudah gagal. Kemudian ini, dan hasilnya seperti apa? Ternyata vanili yang ini sudah diambang kematian. Jadi
sudah keriput batang vanili ini karena terkuras oleh buah, meskipun batang masih sampai ke tanah tapi akar-akarnya mati, padahal di bagian media tanam ini lumayan dari segi asupan gizi karena rutin dilakukan pemberian kompos dan POC atau pupuk cair organik. Tapi karena terlalu banyak yang dipolinasi, akhirnya batang ini sudah tidak mampu untuk menyuplai makanan ke bagian bunga, sehingga bunga ini sangat kecil kawan, karena terlalu banyak. Padahal seharusnya ini dibatasi karena terlalu banyak ruas yang mengeluarkan bunga. Jadi ini cukup menjadi pelajaran buat saya. Ini sudah menjadi referensi bahwa ketika ada vanili kita yang terlalu banyak ruas yang mengeluarkan bunga, maka harus dilakukan pembatasan dalam melakukan polinasi, karena ini berbahaya. Jadi ini ada satu yang sengaja memang saya lakukan uji coba, apakah betul vanili yang dipaksa untuk berbanyak buah bisa mati. Ternyata betul kawan. Jadi berbanding terbalik dengan vanili yang lain yang ada di lahan ini. Ya, sedangkan di ini kawan tinggal menunggu beberapa pekan lagi ke depan, kurang lebih 1 bulan ini sudah bisa dipanen untuk mendapatkan hasil kualitas vanili yang grade A. Ini harus menunggu sampai minimal 7 bulan. Saya berencana ini menunggu sampai waktu 8 bulan setelah dilakukan polinasi, baru saya lakukan panen. Iya, jadi ini adalah salah satu contoh bunga vanili yang bercabang kawan. Ya, jadi ini cukup, ini lumayan banyak. Sengaja saya lakukan polinasi dengan jumlah banyak begini dalam satu ruas. Kenapa? Karena dalam satu sulur ini yang mengeluarkan bunga hanya satu ruas saja. Makanya di polinasi bunga kemarin saya tidak membatasinya di berapapun yang bisa berhasil menjadi buah, itu saya lakukan polinasi, dan seperti inilah hasilnya kawan. Sangat luar biasa. Ini kurang lebih jumlahnya hampir 30 ya. Ya, jadi di sulur sebelahnya sudah menghasilkan bunga dan tinggal menunggu waktu untuk panen. Di sulur di sebelahnya ini sedang mengeluarkan bunga dan baru siap untuk dipolinasi. Seperti ini kawan. Ini adalah bunga yang siap dipolinasi besok pagi. Ini ada 2 dalam satu tandan. Sedangkan ini sudah dipolinasi kemarin dan sepertinya besok pagi tidak ada yang siap. Ini menunggu sampai lusa untuk muncul lagi bunga yang siap untuk dilakukan polinasi. Ya kawan, jadi meskipun di beberapa bagian vanili yang mengeluarkan bunga tadi sudah dalam waktu yang tinggal beberapa hari sudah siap untuk dipolinasi, tetapi ada juga yang baru saja mengeluarkan bunga seperti ini contohnya kawan.
Ini baru saja mengeluarkan bunga. Jadi ini adalah salah satu vanili yang di lahan ini yang paling terlambat atau paling terakhir mengeluarkan bunga. Lumayan banyak, ini di sulur satu, kemudian di sulur sebelahnya juga mengeluarkan bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kawan. Jadi di satu sulur yang tingginya kurang lebih 170 cm menggantung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 ruas dan 50% di antara 14 itu kemudian mengeluarkan bunga. Jadi 14 ruas yang tersedia yang mengeluarkan bunga ada 7. Berarti ini lumayan, ditambah dengan sulur di sebelahnya ada 3, berarti dalam satu batang vanili ini menghasilkan 10 bakal tandan buah kawan. Ya sama halnya dengan di sini kawan. Ya, jadi ini adalah tanda-tanda bahwa besok sudah siap dilakukan polinasi. Ada dalam satu ruas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam satu gantung ini ada mengeluarkan 7 bunga, dan yang siap dipolinasi besok. Ada yang di ruas ini ada 1, kemudian ini tidak ada kawan, ini menunggu sampai lusa. Ini 1 berarti 3, ini berarti 4. Dalam satu gantung batang yang menggantung ini mengeluarkan 7 bunga, ada 4 bunga yang siap dilakukan polinasi besok. Ya, jadi jangan sampai kawan melihat ciri-ciri bunga vanili misalkan seperti ini, kemudian sudah bersiap-siap untuk dilakukan polinasi. Jadi kalau kondisi begini, ini masih menunggu sampai 2 hari ke depan baru siap dilakukan polinasi. Jadi di dua bunga ini 2 hari ke depan baru ada yang siap untuk dilakukan polinasi. Ya saya kira itu dulu kawan, sharing hari ini. Jadi mudah-mudahan konten video yang saya share di channel YouTube Tumpang Sari Organik ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani vanili yang menyaksikan. Jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, kemudian share dan berikan komentar jika ada pertanyaan di kolom komentar. Saya kira itu. Salam sukses untuk seluruh petani seluruh Indonesia, terutama petani vanili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.